Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang lembaga pembiayaan. Anggotanya yaitu Muhammad Ardiansyah Al-Arazi, Marliana Ralitasari, Sevia Aristia Putri, Epi Nasiroh, Prastina, Reza Andriani, dan Nisa Setio. Materi yang akan kami bahas yaitu ada definisi, jenis-jenis dasar hukum, unsur-unsur, fungsi atau peran, tujuan, prinsip-prinsip, perbedaan, contoh dan produk, risiko, dan yang terakhir yaitu manajemen risiko. Definisi lembaga pembiayaan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Jenis lembaga pembiayaan yang pertama ada perusahaan pembiayaan, yang kedua ada perusahaan pembiayaan infrastruktur. Yang pertama, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha yang meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, usaha kartu kredit, dan perusahaan modal ventura. Yang kedua ada perusahaan pembiayaan infrastruktur, adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Yang selanjutnya, dasar hukum lembaga pembiayaan. Terdapat keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan yang terdiri dari 6 hal, yaitu sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, modal ventura atau venture capital, pembiayaan konsumen atau consumer finance, perdagangan surat berharga, dan kartu kredit. Kemudian, terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 PMK 012 Tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan yang meliputi 4 bidang, yaitu leasing, factoring, consumer finance, dan credit card. Unsur lembaga pembiayaan terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, badan usaha adalah perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Yang kedua, kegiatan pembiayaan yakni melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan. Yang ketiga, penyediaan dana, yakni perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan. Yang keempat, barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu. Yang kelima, tidak menarik dana secara langsung. Dan yang terakhir, masyarakat atau sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat. Yang selanjutnya yaitu fungsi lembaga pembiayaan. Terdapat 2 fungsi lembaga pembiayaan, yaitu bagi masyarakat dan bagi pembangun infrastruktur. Yang pertama yaitu bagi masyarakat. Dapat membantu masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah yang kesulitan untuk mendapatkan modal untuk usaha, bisa mendapatkan pinjaman dana dengan syarat mudah. Yang kedua yaitu bagi pembangun infrastruktur. Dapat membantu pengembang infrastruktur dan para pelaku bisnis untuk mendapatkan dana pinjaman seperti dana proyek, dana talangan, dan lainnya untuk mencapai tujuan mereka. Yang selanjutnya yaitu peran lembaga pembiayaan. Peran lembaga pembiayaan yaitu sebagai alternatif dalam pembiayaan yang bisa menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, dalam bidang pembangunan dapat menampung aspirasi dan minat masyarakat, juga membantu mengatasi masalah vital dalam hal keuangan dan permodalan bagi pelaku usaha dan masyarakat umum. Yang selanjutnya yaitu tujuan lembaga pembiayaan, yaitu menyediakan dana atau modal untuk masyarakat umum ataupun pelaku usaha tanpa lembaga keuangan menarik dana secara langsung, seperti tabungan, giro, ataupun deposito. Selain itu, tujuan adanya lembaga pembiayaan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan kesempatan kerja.
Kemudian selanjutnya ada prinsip lembaga pembiayaan. Prinsip kegiatan usaha lembaga pembiayaan sama dengan prinsip kegiatan usaha perbankan dan pasar modal, yaitu prinsip syariah dan prinsip konvensional. Prinsip syariah terdapat 4 prinsip. Yang pertama, adil, merupakan prinsip keadilan. Yang kedua, tawazun, merupakan prinsip keseimbangan. Yang ketiga, maslahah, merupakan prinsip kemaslahatan. Yang keempat, universalisme, merupakan prinsip yang bersifat alamiah. Dan hal-hal yang dilarang Islam, yaitu tidak boleh mengandung gharar, maisir, riba, yuhum, riswah, dan objek yang haram. Selanjutnya ada prinsip konvensional. Yang pertama, karakter. Data tentang kepribadian dari calon pelanggan digunakan untuk mengetahui jujur atau tidaknya nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Yang kedua, kapital. Kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya digunakan untuk menilai layak tidaknya diberi pembiayaan dan berapa besar plafon pembiayaan yang akan diberikan. Yang ketiga, condition. Pembiayaan yang diberikan perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Yang keempat, capacity, kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya. Ini merupakan ukuran dari kemampuan dalam membayar. Dan yang terakhir, kolateral, jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Selanjutnya ada perbedaan lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan. Yang pertama, lembaga pembiayaan hanya akan terfokus pada satu kegiatan keuangan saja, dan lembaga keuangan hanya akan terfokus pada bidang jasa keuangan dan yang lainnya, tidak hanya satu kegiatan keuangan saja. Kemudian lembaga pembiayaan tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat, sedangkan lembaga keuangan secara langsung dapat menghimpun dana dari masyarakat. Yang ketiga, lembaga pembiayaan tidak akan menekankan aspek jaminan, sedangkan lembaga keuangan dalam pemberian kredit lebih terfokus pada jaminan. Yang keempat, lembaga pembiayaan dapat menciptakan uang giral, sedangkan lembaga keuangan, bank umum dapat menciptakan uang giral dan juga dapat mempengaruhi peredaran yang ada di masyarakat. Yang terakhir, lembaga pembiayaan dalam perizinan, pembinaan, pengawasan bisa dilakukan oleh Departemen Keuangan. Sedangkan lembaga keuangan, pengaturan dan juga perizinan seutuhnya berada pada Bank Indonesia sebab ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Yaitu contoh dari produk lembaga pembiayaan. Yang pertama itu ada perusahaan sewa guna usaha atau leasing, yang dapat diartikan sebagai lembaga yang menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lease sebagai imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Contoh dari perusahaan ini konvensional itu ada Adira Finance, BCA Finance, BFI Finance, FIF, WOM, dan Auto Samit. Kemudian yang syariah itu ada Al-Ijarah Indonesia Finance, Amanah Finance, dan Citra Tirta Mulia. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan Anjak Piutang, adalah lembaga yang mendapatkan modal atau pembiayaan dari kegiatan pengelolaan, pembelian, dan pengambil alihan piutang dari sebuah perusahaan. Contoh dari perusahaan Anjak Piutang ini, yang pertama itu ada Aditama Finance, yang merupakan perusahaan pembiayaan yang menawarkan produk berupa solusi anjak piutang dan sewa guna usaha. Kemudian ada SG Finance, yang awalnya itu hanya melayani pembiayaan truk untuk dana di sektor perkebunan infrastruktur, namun saat ini SG Finance berkembang menjadi perusahaan anjak piutang. Kemudian ada PT IFS Capital Indonesia, yang memberikan penyediaan jasa di bidang
leasing untuk berbagai usaha kecil dan menengah. Kemudian ada PT Tifa Finance yang bergerak pada bidang sewa guna usaha. Kemudian yang ketiga itu ada perusahaan pembiayaan konsumen atau consignor. Perusahaan ini hampir sama dengan perusahaan leasing. Namun yang membedakan adalah jika perusahaan leasing itu berfokus pada penyediaan barang modal, sedangkan perusahaan pembiayaan konsumen ini hanya bergantung pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Contoh dari perusahaan ini adalah PT Adira Quantum Multifinance. Kemudian yang keempat ada perusahaan pembiayaan infrastruktur. Contohnya adalah PT Sarana Multi Infrastruktur atau Persero. Perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN dengan kepemilikan saham 100% milik pemerintah Indonesia. Dan PT SMI ini telah didirikan sejak 26 Februari tahun 2009. Kemudian yang kelima ada perusahaan modal Ventura. Perusahaan ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, namun juga mencakup dalam perihal bantuan manajemen perusahaan. Ada 5 contoh perusahaan Ventura ini. Ada yang pertama ada Cyber Agent Venture, yang merupakan perusahaan modal Ventura yang berasal dari Jepang, yang berkontribusi dengan East Ventures terhadap Tokopedia. Kemudian ada 500 startup perusahaan yang sudah berkembang di Indonesia sejak tahun 2013 dan menjadi salah satu investor di Bukalapak. Kemudian ada East Ventures yang merupakan perusahaan modal Ventura pertama di Indonesia sejak tahun 2010. Kemudian ada IMJ, adalah salah satu perusahaan modal Ventura yang memberikan bantuan modal kepada para startup. Yang keenam adalah perusahaan penerbit kartu kredit. Yang sudah diketahui bahwa kartu kredit itu adalah alat pembayaran secara non-tunai dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank. Setidaknya ada sekitar 20 bank penerbit kartu kredit di Indonesia. Di antaranya BCA telah mengeluarkan sekitar 17 jenis kartu kredit. Kemudian ada Bank Mandiri yang telah menerbitkan 15 jenis kartu kredit yang dibedakan berdasarkan limit. Kemudian ada bank-bank lainnya dengan jenis kartu kreditnya masing-masing. Selanjutnya adalah jenis-jenis resiko dalam penerapan manajemen resiko perusahaan pembiayaan. Nah, dalam setiap manajemen resiko pasti tidak terlepas pada jenis-jenis resiko yang akan dihadapi, atau dalam arti lain setiap pilar manajemen resiko harus diterapkan pada setiap jenis-jenis resiko yang dikelola oleh perusahaan pembiayaan. Nah, berikut diantaranya. Yang pertama adalah resiko strategi, yaitu potensi kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan akibat kegagalan perencanaan, strategi, dan lain-lain. Yang kedua adalah resiko operasional, yaitu potensi kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya akibat kegagalan proses internal, manusia, dan lain-lain. Yang ketiga adalah resiko aset dan liabilitas, yaitu resiko akibat potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban perusahaan. Sedangkan resiko yang dihadapi perusahaan pembiayaan ada 4. Yang pertama adalah resiko kepengurusan, yaitu resiko kegagalan perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Yang kedua adalah resiko tata kelola, yaitu potensi kegagalan dalam pelaksanaan good governance dan lainnya. Yang ketiga adalah resiko dukungan dana, yaitu resiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana perusahaan. Yang keempat adalah resiko pembiayaan, yaitu resiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko pada lembaga pembiayaan. Manajemen risiko pada lembaga pembiayaan di sini ada 5. Yang pertama, ada pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, di mana terkait peranan,
kewenangan, serta tanggung jawab direksi dan dewan komisaris di dalam sebuah manajemen risiko, kualifikasi, serta kompetensi SDM dan organisasi manajemen risiko. Yang kedua, ada kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko, di mana terkait strategi manajemen risiko, tingkat risk appetite, dan tingkat toleransi yang akan diambil, kebijakan dan prosedur, serta penetapan limit risiko. Selanjutnya yang ketiga ada kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, di mana di sini memuat uraian tentang proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Selanjutnya yang keempat ada sistem pengendalian intern yang menyeluruh, di mana terkait dengan bagaimana proses sistem pengendalian intern yang efektif, termasuk juga fungsi kepatuhan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, ada sistem informasi manajemen risiko, di mana terkait sistem informasi manajemen pada sebuah perusahaan yang mendukung penerapan manajemen risiko. Sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan, dan kompleksitas aktivitas usaha perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.